Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Gustian di sini di channel DG Entusias. Oke, jadi di video sebelumnya gue udah review singkat motornya sama gue nih, dan gue juga udah bareng sama ownernya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah mau direpotin hari Minggunya siang-siang gini yang mendung panas nih ya kan. Agak nggak jelas juga nih jelek cuacanya. Oke, kita langsung ngobrol aja sih ya. Lebih ke yang santai lah ya. Simpel aja lah. Oke, sebelumnya boleh perkenalin dulu. Ya, nama saya Rianto Azhari. Owner dari Vario ini. Paling apalagi ya udah gitu doang. Pekerjaan, kesibukan. Oh, kesibukannya kuliah, kerjaannya mungkin ya masih bantu-bantu orang tua di rumah lah. Oke, usaha lah ya. Usaha. Oke. Usahanya bisa dilihat sendiri nih Varionya nih ya kan. Asik parah ini emang. Oke, jadi ini Vario Gen 2 125 ya. Iya. 2023 ya, masih hangat. Nah, ini berarti beli dari baru, Ak? Beli itu dari baru. Langsung di-build kayak gini atau langsung jadi atau emang proses dulu tuh biasanya? Enggak sih, proses dulu. Jadi awal mulanya tuh nggak niat buat modif. Oke. Gitu. Ini tuh modif kayak pertama tuh ngecat tuh gara-gara ditabrak. Jadi modif tuh gara-gara ditabrak. Ditabrak dulu nih ya. Ya, ditabrak waktu ada acara Persib kalau nggak salah. Tahun ini nggak tahu tahun kemarin ya, lupa. Terus ngecat ke Helmi, udah gitu nyicil modifannya. Oke, gitu. Ini nyicilnya nggak kebayang sih ya. Berarti kan ini ada dalam jangka waktu berapa lama tuh sampai jadi kayak gini? Setahun? Kurang lebih? Berapa setahun bulan? lah. Setahun 9 bulan ya, setahun lah. Hampir mau setahun lah ya, kurang lebihnya sampai jadi di titik ini ya. Oke, ini appreciate banget, motornya rapih, bersih, enakan. Thank you. Nah, ini motornya diperuntukkan dipakai harian kah atau gimana nih? Dipakai harian sih. Pakai harian banget. Pakai harian. Juga tadi kan mau sebelum kesini ada kerja dulu nih ya, ada ngirimin barang lu atau apa? Pakai motor ini tadi? Enggak. Oh enggak. Ngirim barang enggak. Oh enggak ya, karena banyak juga mungkin ya. Tapi ini lebih ke buat pemakaian daily-nya langsung pakai ini. Iya, daily, tapi nggak tiap hari dipakai sih. Kayak dalam seminggu mungkin 4 kali lah dipakainya. 4 kali ya, sama manasin lah ya. Oke. Jadi emang ini motornya pakai daily juga, sama dipakai touring juga ya? Dipakai touring. Kalau mudik terus main ya touring sama teman-teman pakainya ini. Oke, ini paling jauh udah sampai mana nih ya? Paling jauh tuh mungkin sampai masih era Jawa Tengah sih. Jawa Tengah lah ya. Oke, itu emang motornya juga enak ya, berarti ini cocok nih ya sama Vario Gen 2 ini. Nah, alasan kenapa memilih Vario Gen 2 ini? Jadi milih Vario ini tuh gara-gara saya tuh kan sebelumnya punya CBR CBU. Oke. CBR CBU. Nah, CBR yang old itu ya berarti? Ya, yang old, yang 2,5, yang bisa disebut ya CBR cangcut itu ya. Iya. Terus CBR-nya tuh rusak, kecelakaan lah intinya saya tuh. Terus di rumah tuh gak ada motor. Nah, belilah Vario ini gitu. Oh, akhirnya ya. Akhirnya buat ganti dulu ya. Oke, biar taunya jadi gini. Biar jadi ada kaki dulu maksudnya saat itu. Ada kaki dulu. Oke. Jadi berawal dari hikmahnya tuh CBR-nya rusak intinya ya. Jadi beli Vario. Varionya standaran aja, Varionya ditabrak, jadi dimodif gitu kan. Iya gitu. Ini kayak nyambung nih ya sebenarnya. Oke. Nah, selama pemakaian ini nih ya, untuk Vario Gen 2 sendiri kan ini ada apa ya, bukan mungkin bisa dibilang stigmanya atau hawar-hawar dari orang-orang nih bilangnya karena kan rangkanya ESAF ya. Kayak ada apalah, potah lah segala macam. Nah, sampai sejauh ini sendiri gimana pakai motor ini? Ada problem apakah? Nggak ada sih sejauh ini. Dipakai kebut-kebutan, ya terus bukan nabrak sih, kena logak gitu ya. Mungkin nggak sengaja atau gimana, masih aman-aman aja sih. Masih aman-aman aja lah ya. Jadi mungkin balik lagi dari perawatan kebersihan juga nggak ya. Iya. Jadi jangan kayak kotor didiemin. Misalkan abis hujan-hujanan ya semprot-semprot dikit lah gitu. Oke, langsung ya touch up lah ya, kurang lebihnya. Sedikit. Terus jangan langsung dikasih air laut juga ya kayaknya ya. Berenang gitu apalagi. Jangan lah itu ya. Oke. Jadi
Ini Arianto tuh kenal dari Helmi ya, dari Helmi. Ngontek katanya pengen mau review juga apa segala macam. Jadi akhirnya ketemu hari ini. Satset ya baru kemarin kan weekdays kan ngomong. Iya, baru minggu ini lah. Langsung satset lah kita eksekusi. Kita juga ini masih di dalam sekolahan orang ya kan. Ya nyobain ini agak panas, sorry banget nih ya. Jadi nyantai. Biar ini aja lah, biar di sekolahan biar beda gitu kan. Yang udah di luar mulu kalau review gitu. Oke, kita lanjut lagi ke motornya. Kenapa milihnya konsepnya kayak gini ya? Jadi kan ini lebih ke apa ya? Enggak tahu sih, kayak campur-campur sih sebenarnya. Kalau di body sebenarnya lebih ke ala Vietnam style. Karena nggak pakai spion, nggak pakai plat, dirapihin. Terus tapi kalau velg kan ini masih kayak Indo banget ya, Indo style banget nih. Jadi kayak jambur gitu ya. Nah, kenapa milih konsep kayak gini gitu kan, dari banyaknya kayak ada yang downsize ekstrim, mounting panjang, knalpotnya berisik, samlong lah segala macem di anak-anak sekarang nih ya. Yang banyaknya nih ya kita ngomongnya. Kenapa milih rapi kayak gini dan sebagainya? Yang pertama sih udah malesnya tuh kayak berurusan sama polisi lah gitu. Salah satunya itu ya. Salah satunya. Terus kayak knalpot brong udah mungkin udah habis masanya. Eranya udah lewat nih ya. Eranya udah lewat. Masanya udah ganti nih ya kan. Dulu kan pakai knalpot brong terus gimana gitu. Ya masih kecil mungkin dimarahin lah sama orang tua jangan pakai knalpot gitu. Nanti di jalan ada yang emosi takutnya kepancing gitu kan. Takut gimana gitu. Mending sekarang tuh ya nikmatin motor aja gitu. Jadi makanya dipilihlah akhirnya si upgrade performance-nya itu dibantu sama knalpot ini yang udah dibobok katalis ya. Iya, sama ini tuh ada remap Ocu. Remap Ocu juga ya. Ini udah remap juga. Jadi memang memaksimalkan debit bensin dan lain-lainnya di tiap RPM itu ngaruh juga sih ya sebenarnya. Sama itu ngilangin penyakit berbet juga sih, karena biasanya nantinya ketika mesin standar nantinya bakal ada berbetnya ketika dingin lah. Seenggaknya kayak gitu. Upgrade knalpot katalis buat ngelancarin flow-nya aja sih sebenarnya, sama leher knalpotnya di upgrade pun sama ya. Nah itu di IZ habis berapa tuh, Pak? Di IZ tuh 600 ya itu pipa, bobok katalis, udah semuanya lah dicat ulang lagi. Jadi emang udah di high time juga ya, tinggal pasang lah ya. Dan ini antik juga nih. Ini mungkin pakai bracket ya buat pakai si tameng PCX CBU-nya, atau ini langsung PNP? Ini tuh agak dikorek lah. Dikorek lah biar masuk pas lubangnya ya. Karena tadinya berarti hole to hole-nya beda ya? Kurang lebihnya. Nggak PNP tapi bisa diakalin lah dikit. Gampang lah ya, jadi nggak harus tambah bracket besi gitu, nggak usah ya. Jadi ini guys info juga karena gue belum pernah dari knalpot Vario LED New yang bentuk ketupat gini lah sebetulnya ya. Ini mau pakai tameng PCX CBU ini bisa cuman kayak di-adjust dikit lubangnya, agak dibesarin berarti ya. Biar bisa geser lah ya bautnya. Kayak gitu kurang lebihnya. Terus untuk mesinnya ini kenapa bertahan standar, atau belum? Kayaknya sih bertahan standar sih. Bertahan standar. Udah males bolak-balik bengkel. Jadi ini balik lagi eranya udah habis lah ya, udah lewat lah ya. Udah lewat lah, udah bosan lah. Jadi ini salah satu sepuh ya berarti Sunda nama. Nah terus berarti dibantu upgrade performance-nya sama knalpot, ECU remap, ditambah kirian juga nih. Kiriannya ini full upgrade juga? Kiriannya full upgrade sih, bisa dibilang full upgrade ya. Jadi emang spek agak gerung juga ya, tapi ngisi lah ya. Ngisi. Udah pernah cobain top speed atau gimana ini? Top speed tuh udah, tapi pakai knalpot yang Vario 150. Tabung bulat ya? Bukan. Gimana? Vario ini tuh kan yang Gen 1 ada 150-nya. Leherannya lebih besar. Leherannya lebih besar. Disebutnya kali 59-nya lah ya. Bisa dibilang itu. Top speed tuh waktu dibawa temen sampai 138 lah. 38 untuk motor standar 125 loh ya. Di Kopo kalau nggak salah. Kopo ya? Di Kopo. Tracknya juga nggak terlalu panjang lah ya. Ini cukup banget sih. Berarti resistivity-nya udah cukup juga nih ya. Resistivity-nya di mana nih ya kalau boleh tahu? Di ini tuh di Taufik Garage. Ada di Jalan Pesantren di Sukamiskin kalau salah. Bandung ya? Iya, Bandung Timur. Bandung Timur lah ya maksudnya. Dari sana baru denger juga sih ya kebetulan. Lanjut lagi nih. Itu di sektor berunjang kebut-kebutnya lah ya, buat speeding lah ya, seenggaknya ada tenaganya ya kan. Meskipun tidak kenceng-kenceng banget. Nah, ada kendala nggak sih ya untuk Gen 2 ini di engine-nya, atau sama aja sama yang sebelumnya?
nggak ada sih kayaknya. Sama aja lah ya. Sama aja lah. Sampai sejauh ini belum ada problem apapun lah berarti. Alhamdulillah belum ada. Oke. Masih aman. Emang ini salah satu motor yang bisa dijadikan rekomendasi karena motornya juga kacang goreng ya, banyak banget di mana-mana yang pakai ini. Spare parts juga banyak ya berarti. Spare partnya ya banyak sih. Ini juga barang-barangnya ada yang sama kan kayak Gen 1 gitu. Vapor ya, kecuali body depan sih. Body utama depan ya. Sama samping kanan kiri sama belakang. Samping. Kayak lampu-lampu gitu masih sama ya? Lampu-lampu masih sama. Speedo gitu masih sama. Oke. Nah ini untuk kita bahas titaniumnya yang sebanyak ini gitu ya, motor dipakai harian. Ini titaniumnya blue purple semua berarti ya? Iya. Blue purple. Nah ini habis berapa tuh Pak? Pengen tahu kayak kan ini udah hampir semua kayak tinggal kayak Asroda depan ya tipis-tipis lah ya kasarnya, tapi mahal juga sih. Nah habis berapa nih udah sampai sekarang udah masih gini? Soalnya tuh saya tuh nyicil ya, jadi nggak kehitung lah. Oke, mungkin buat teman-teman yang penasaran estimasinya aja kurang lebihnya. Estimasi itu sekitar 3,5-an lah. 3.500.000 lah ya. 3.500.000 kurang lebihnya kayak gitu. Beli di mana nih Abau Titannya? Ini tuh di temen, kebetulan kan temen jual titanium juga, ada di daerah Cisaranten, namanya IG-nya 21 Motoparts. 21 Motoparts. Oke, nanti kita boleh cantumin linknya aja di bawah. Oke. 21 Motoparts ya. Di situ termasuk yang murah atau gimana tuh? Itu bisa dibilang murah sabandungan lah. Oke, cengli lah ya. Iya, cengli lah, enak lah harganya gitu. Oke. Boleh juga tuh ya. Oke, nanti coba ya karena boleh, gue kebetulan lagi nyicil nih mulai nih. Beli 1-2 baut. Loh kok kepikiran ya udah ini kurang nih. Jadi kayak gitu loh. Emang gitu sih ya? Iya gitu ya? Nggak beres-beres ya? Iya, nggak beres-beres motor mah. Iya emang gitu sih. Nggak ada ujungnya. Iya nggak ada ujungnya. Udah jadi pun bisa diganti konsep loh. Iya. Bisa dirubah lagi loh. Bisa dirubah nggak beres-beres sumpah. Gila, mesin udah kenceng bisa dikencengin lagi loh gitu kan kasarnya. Oke, lanjut lagi untuk baut itu tadi udah bahas. Untuk tadi ini lihat engine mountingnya, kenapa milih si Giro ini 5 cm? Karena saran dari teman juga sih. Kan banyak tuh mounting-mounting yang kayak custom, terus bahannya bukan aluminium. Ini kalau nggak salah bahannya aluminium T6 kalau nggak salah ya. Iya, yang udah di treatment, yang di harden gitu, jadi udah lebih kuat. Betul. Itu saran dari temen, dari si Bayu, si Freak. Oh, Vario Freak ya. Iya, Vario Freak. Ini saran dari dia. Ini center juga ya? Center sih. Center. Nah mungkin untuk penambahan 5 cm selain menambah padat, mungkin nambah ke grip juga sih sebenarnya. Ke grip ya, betul. Stabil juga sih. Stabil ya. Di speeding gitu. Oke, speeding parah nih. Speeding tapi motornya standar. Kan siapa tahu ya, karena motor nggak harus yang bore up door dar gitu loh buat kenceng, karena kan yang bore up kenceng-kenceng itu juga belum tentu berani top speed lama. Betul. Kayak gitu lah. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan. Iya, kebutuhan. Dan orang kan seleranya beda-beda ya, kayak gitu kurang lebihnya. Oke, apalagi yang bahas nih untuk kayak lampu, terus pengereman dan lain-lain itu emang ngejarnya fungsi atau looks tuh kira-kira? Kalau pengereman sih ngejarnya fungsi sih. Oke, jadi memang ngejar fungsi pakem lah ya. Ngejar pakemnya gitu. Jadi lampu pun sama mungkin ya, nggak cuma asal kayak oh bang, ngeliat gitu kan. Ya, lampu pun minta saran dulu sih. Ini kan lampunya masang di Banyu Autolek ya. Oh iya, oke. Di si Andi gitu. Dia minta saran dulu bagusnya pakai apa gitu yang budgetnya pas gitu. Udahlah ini. Nyesuaiin budget, function juga, terus nyetel juga gitu ya, nggak terlalu rame lah ya kan. Oke. Nah ini pemakaian berapa lama nih lampunya? Awet kah apa gimana? Alhamdulillah sampai saat ini awet sih. Nggak ada kendala? Nggak ada. Banyu tuh kan ngasih garansi kalau nggak salah ya 1 tahun gitu. 1 tahun, oke. Udah pelayanannya bagus sih, after sales-nya bagus sih. Itu udah sempet banyak juga teman-teman yang bikin di situ, bagus banget sih. Kayak gitu. Andre, Michelle, yang X-Max. Kita bakal review X-Max Michelle juga sih, jadi keingetan. Oke, nah untuk lampunya nih ya, jadi ke distract sorry ya. Nah lampu depannya nih habis berapa nih? Lampunya tuh sama RGB kalau nggak salah 4,3an. 4,3an itu terima beres, sudah relay, retrofit, electric leveling. Semua saklar kiri juga. Saklar kiri. Ini original fiction berarti? Iya, original fiction. Oke, bener berarti ya guys ya. Jadi memang sepaket itu 4.500.000 ya? Sorry. 4.300.000. 4.300.000 ya, sekarang lebih segitulah sama ngopi mah ya kan, 4,5 lah ya. Bensin mah gitu kan kasarnya. Oke. Itu pengerjaannya di sana berapa lama tuh nunggunya waktu itu? Atau tuker jadi atau memang dibikin dulu? Sistemnya kita booking dulu sih.
Oh, booking misalkan slot gitu, jadi biar booking slot gitu. Misalkan ada booking ya. Misalkan di bulan tahun depan deh. Ada slotnya di bulan April kalau nggak salah. Nah, kita booking dulu, nggak tahu berapa ratus ribu. Nah, kalau udah oke, tinggal masukin motornya. Pengerjaan paling 1-3 hari kalau nggak salah. Oh, sama motornya datang ya. Berarti langsung diinstal juga motornya. Install kabelnya juga, segala macam. Oke, mungkin nanti kita juga bakal grebek karena gue punya konten grebek gitu kan. Kita bakal grebek kan karena kita belum pernah ngegerebek tempat lampu kan. Dari banyak yang kenal kayaknya ke Banyu sih kayaknya. So nanti kalau Banyu nonton, nanti kita gaskeun pokoknya mah. Oke, itu lampu udah. Untuk bagian belakang ini menggunakan stop lampu itu RGB juga nggak? Enggak ya, yang dua mode aja ya. Standby sama rem doang berarti ya. Oke, itu berapa tuh lazy yang belakang? Lazy itu dapat murah berapa ya? 3,5 kalau nggak salah. Oke, 3,5 lah ya. Itu standar sih. Masih gitu yang non RGB mah ya. Oke. Nah, balik lagi tadi belum kebahas. Untuk bodinya nih, ini kan tadi digarap di Helmi di Fordil Paintworks ya. Ini udah berapa lama nih? Sekitar berapa ya? 3-4 bulanan. 3-4 bulanan lah ya. Itu emang ini hasilnya bisa gue bilang waktu itu pas grebek gue sering lihat motor-motor yang digarap di sana, hasilnya bagus-bagus. Ini salah satu contohnya, sama Vario yang sebelumnya juga tadi yang KZR itu juga bodinya oke banget kayak gitu. Ini oke sih birunya. Kenapa milih biru ini sih tadi? Tadinya tuh birunya mau sama kayak biru Vilano. Oke, oh iya kebayang. Cuman terus dilihat-lihat kok jadi nyocoknya sama apa ya? Susu kemasan. Ya, susu kemasan ya. Ini iya sih sama. Iya. Ini kalau modif Ngabers ini bakal di stikerin Ultramilk sih ya ini. Walaupun nggak dibayar sama Ultranya ya kan. Betul. Kayak gitu. Ya tapi ini cakep sih. Jadi warnanya outstanding tapi dibalut juga dengan kaki-kakinya yang simple gitu ya. Kita ngomongin kaki-kaki. Ini velgnya kenapa milih palang 5 ini? Karena velg yang sebelumnya ini, yang bawaan ini ya, ini tuh ya ringkih lah, bisa dibilang ringkih gitu. Oke, karena kalau nggak salah Cina ya? Cina kalau nggak salah. Iya, made in Cina ya? Bukan Paco, bukan NK kalau nggak salah. Bukan. Kalau ini tuh lebih kuat sih. Ini velg Honda terkuat sih, setelah gue emang udah pakai juga, bahkan gue pakainya di NMAX yang bobotnya berat tuh, udah dordar sana dari logak kayak kan lobang aman-aman aja kayak. RCB gitu. Jawa lah bisa disebut. Ya RCB Jawa, betul banget RCB Jawa, SP522 Jawa. Oke, nah ini velgnya garap di mana nih? Kalau velg ngecatnya berarti ya? Yes, sama ngepolisnya berarti ya? Ini tuh di temen ada di Antapani, namanya Rider Respective. Oh, Rider Respective ya, I know itu, oke. Wasani ya namanya? Iya, abis berapa tuh buat bikin kayak gini waktu itu? Abis berapa ya? 300. 300-an ya? 300-an. Itu masih terbilang murah sih, karena biasanya ngerontokin sama ngepolis itu suka ada yang ngebedain harganya gitu loh. Tergantung dari motornya sih. Velgnya maksudnya? Iya, dari velgnya gitu. Terus kan bisa ditunggu juga. Oh iya? Bisa ditunggu. Oke. Nice tuh. Nanti boleh kita cantumin linknya juga ya. Mungkin ada yang perlu juga. Lanjut lagi, ini pemilihan ban MP27 menurut gua pribadi. Ini ban yang salah satu ban yang kata orang ya, kalau hujan licin tapi tergantung bisa bawanya apa enggak kayak gitu sebenarnya. Menurut sendiri gimana nih pakai MP27? Enak-enak aja sih. Kalau hujan ya secukupnya lah. Mungkin kalau pemikiran orang tuh karena sugesti mungkin ya, banyak licin lah. Iya, karena kan itu yang jadi bahaya sih. Iya sih, karena kan penyetingan ukuran PSI angin atau tekanan angin itu ngaruh juga. Ditambah lagi bannya bersihin yang bener, biasanya kan suka ada yang ngejamur di pinggir tuh jadi kuning tuh ya kan. Itu mungkin jadi salah satu faktor kenapa kumponnya nggak langsung ngegigit ke aspal tapi malah ke jamurnya dulu tuh ya kan. Jadi ya apik-apik lah kalian, karena beli bannya sekarang tidak murah ya kan. Udah lumayan tuh, udah 300 lebih kalau nggak salah sekarang kan. Iya, 300, udah hampir 400 ya? Belum ya? 330, belum beli apanya, belum masangnya ya kan, segala macamnya lumayan tuh. Kayak gitu. Nah, untuk Ohlins sendiri nih ya, ini pakai Ohlins Vario ya? Yang Ohlins Vario. Tabung atas nih ya? Tabung atas. Kenapa milih ini dibanding yang tabung bawah? Karena adanya ini sih yang jualnya gitu. Waktu itu ini dari temen. Oh, dapat teman juga. Dari teman juga. Second atau baru kah? Second. Oh, second. Steel deal atau gimana? Dapat di berapa tuh harganya? Ini tuh jadi kan sebelumnya tuh pakai KTC Extreme. Oke. Nah, gara-gara dipanjangin mountingnya tuh
Kalau di KTC tuh si rangka atasnya harus dipapas. Oh iya, karena si anting tabung atasnya itu lebih tegak gitu ya. Oke. Lebih ke atas lah gitu. Terus temen nawarin gitu kan, mau nggak? Udah mau gitu. Kebetulan kan motor temen juga mau dijual gitu. Oke, jadi di switch ya, ditukar nih. Switch, tukar tambah. Oke. Cengli juga? Cengli lah. Oke, mantap. Emang harus bersabar lah ya untuk proses seperti ini, karena nggak melulu beli barang second tuh jelek ya. Iya, betul. Mungkin kalian bisa dapat barang-barang yang stilnya lebih murah tapi functionnya masih jalan, looksnya masih bagus ya kan. Salah satunya sabarlah, lebih banyak-banyak Manawian di Facebook, kita masih juga bisa kalau sekarang mah ya. Manawi. Forum udah banyak sekarang gitu ya, khususnya Vario, Bejibun. Banyak banget. Partsnya banyak banget kayak gitu. Jadi kalian coba aja deh lihat-lihat di Facebook kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk kedepannya kira-kira mau diapain lagi nih ya motornya? Kalau kedepannya sih belum tahu ya kedepannya. Mungkin masih ingin menikmati ya? Ya, masih upgrade lah, agak mungkin speedo, entah itu preload atau apa gitu. Oke, jadi preload adjuster dulu lah ya. Ada banyak tuh, jadi masih itu mah tidak terbatas ya. Jadi bisa ada yang murah nggak fungsi, ada yang fungsi murah, ada yang fungsi mahal banget gitu kan. Jadi banyak banget opsinya gitu ya. Mungkin kalian bisa lihat perkembangan motor ini di Instagramnya apa? Instagramnya namanya Rian Tonight. Oke, Rian Tonight, nanti kita cantumin linknya juga di bawah. Kalian bisa mungkin lihat update-nya juga. Ada punya TikTok juga mungkin? Ada TikToknya. TikToknya apa tuh? Namanya Another Love, nanti lah adalah. Another Love ya, oke. Nanti kita coba. Ini abangnya mungkin agak asmar kacau gimana nih? Ya kan? Enggak. Aman ya? Aman. Oke, jadi nanti kita cantumin linknya juga di bawah. Mungkin untuk kedepannya itu bisa lihat update-nya di Instagram-nya langsung ya. Oke, nah untuk touringnya sendiri nih, touringnya mau kemana nih tahun depan? Rencana sih sama temen mau ke, insya Allah ke Bali. Pengennya ke Bali ya. Ke Bali ya? Ke Bali. Full motoran? Full motoran. Oke. Nggak pakai towing lah. Oke, jadi pantengin aja tuh sosial medianya. Jadi kalian bisa lihat langsung tuh perkembangannya kayak gimana. Lihat nih motor bisa jalan sampai sejauh apa ya kan? Nah, sebelum kita sudahi ini, pengen lo nggak kasih tips buat teman-teman? Ini kan salah satu modifikasi yang udah hampir rata kanan lah ya bisa dibilang. Ini buat kontes juga udah oke juga ya kan. Nah, tipsnya apa nih ya buat teman-teman yang punya Vario Gen 2, mungkin salah satunya yang pengen modif juga, kira-kira mulainya dari mana dan tipsnya apa sih buat ngerawat Gen 2 ini? Tipsnya mungkin ya buat budget-budget. Kan sekarang banyak ya budget belajar kayak gitu. Oke, yes, betul. Mungkin belinya yang murah-murah dulu aja sih. Yang fungsi lah gitu. Oke, jadi merasakan dulu lah ya. Merasakan dulu lah gitu yang fungsi-fungsi. Oke. Kalau bau titanium sih mungkin dari look doang sih, fungsi nggak begitu apa ya, Gak terlalu berpengaruh mungkin ya. Terlalu berpengaruh lah gitu. Karena mungkin kan baut titanium itu di instalasinya biasanya di World Superbike atau di MotoGP ya kan. Itu memang fungsinya untuk mengurangi bobot si motornya itu sendiri karena bautnya itu lebih enteng. Sebenarnya signifikan karena titanium itu kan sekarang banyak grade-nya ya. Iya, banyak grade-nya. Jadi beratnya juga mungkin beda-beda atau mungkin ada yang kualitasnya A, B, C, D, mungkin sampai Z, entah. Gue juga belum mendalami, tapi ya mungkin next konten kita bakal bahas juga soal baut titanium sih. Karena penasaran juga kayak gitu. Oke, jadi Arin, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Waktunya udah digangguin, udah mau datang ke sini. Gak terlalu jauh sih ya, tapi ya terima kasih banyak. Nanti kita ngopi-ngopi lah ya. Kita motoran bareng juga. Ayo gaskan. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe, nyalain juga tombol notifikasinya. Terima kasih banyak juga udah selalu support channel DG Enthusiast ini. Terima kasih banyak udah nonton. Keep riding safe and goodbye. Dadah dulu, dadah. Bye.